Pemirsa, lebih jelas soal penyelidikan kebakaran gedung Teradron, kita akan bertanya langsung ke Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Roby Heri Saputra. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mbak. Iya, Bagaimana keluarga ya, Mbak? iya. Pak Roby, per hari ini atau per sore ini apa saja yang diketahui pihak kepolisian terkait kebakaran yang terjadi di gedung Teradron? Jadi hari ini kami mulai dari tadi pagi melakukan pemeriksaan olah TKP tambahan. Dari itu tadi mengamankan bukti yang seperti bekas apar, kemudian baterai lithium yang terbakar. Eh, Juga kami memeriksa saksi tambahan 3 hari ini, yaitu 2 dari dinas terkait perizinan dan mekanisme pengamanan di gedung. Kemudian satunya adalah karyawan dari perusahaan itu tersebut. Kalau dari kacamata publik yang kita ketahui saat ini, dugaan awal adalah baterai yang meledak, Pak Roby. Apa yang mungkin asumsi awal dari pihak kepolisian yang menjadi pemicunya? Eh, dari keterangan saksi adalah demikian, bahwa ada baterai yang terjatuh dan terbakar ya, atau mengeluarkan api. Namun untuk kepastian secara saintifik itu kita menunggu hasil lapor yang mungkin keluar hari ini atau besok. Baik, kemarin itu juga sempat dipadamkan menggunakan apar ya Pak Roby. Apa yang terjadi? Halo Pak Roby. Benar. Jadi dari saksi memang ada sempat mengamankan atau mencoba memadamkan menggunakan apar. Namun apar tersebut tidak dapat mematikan api, justru api tetap malah semakin membesar. Itu juga yang menjadi fokus kami, bahwa dalam perusahaan yang menyimpan barang-barang rawan terbakar itu, apakah apar yang disediakan itu cukup atau tidak cukup atau tidak standar. Oke, itu juga masih dalam penyelidikan berarti ya Pak Roby. Apakah memang itu sesuai untuk pemadaman bila terjadi kebakaran pada baterai begitu ya? Ya benar, kami masih melakukan pemeriksaan tersebut. Baik. Informasi awal yang kami terima tadi pagi ada 7 orang yang diperiksa. Kalau tadi Anda mengatakan ada 3 saksi tambahan, mungkin bisa dijelaskan secara umum saja Pak Roby, ini perannya apa masing-masing dari saksi yang diperiksa, dan kalau kemudian polisi ingin menyasar ada unsur kelalaian, kira-kira unsur kelalaian ini berarti ada di pihak gedung atau di pihak manajemen Pak Roby? Jadi dari 3 saksi tambahan yang kita periksa, 2 ini adalah dari dinas terkait, yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam penanganan atau pencegahan kebakaran. Kemudian 1 adalah karyawan atau security yang ada di situ yang dapat menjelaskan bagaimana secara lengkap atau tambahan untuk melengkapi keadaan yang sesungguhnya terjadi pada hari kebakaran tersebut. Untuk kelalaian sendiri, untuk diketahui pemilik gedung dan pemilik perusahaan ini adalah 2 orang yang berbeda, sehingga kami juga mencoba mendalami apakah ada kelalaian dari pemilik gedung yang memang seharusnya juga mengetahui kegiatan apa dan digunakan untuk apa gedungnya. Kemudian tentu saja pemilik perusahaan yang menjadi penanggung jawab dari segala macam operasional pada perusahaan tersebut yang berada di gedung tersebut, bagaimana standar pengamanan, bagaimana standar prosedur menyimpan baterai-baterai yang rawan terbakar tersebut. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana keselamatan daripada karyawan bila mana terjadi kebakaran, apakah pernah dilakukan gladi atau pelatihan bila terjadi situasi kontingensi seperti ini atau tidak pernah. Demikian, Mbak. Tadi Anda mengatakan pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Apakah 2 orang ini sudah termasuk dengan jumlah saksi yang diperiksa saat ini?
belum, Mbak. Jadi kebetulan pemilik perusahaan ini juga sebenarnya sudah dijadwalkan dari kemarin dan hari tadi pagi itu kami sudah komunikasi dengan pemilik perusahaan akan dilakukan pemeriksaan pada siang hari ini. Namun sepertinya sampai dengan siang ini, sampai dengan sore ini pemilik perusahaan yang inisialnya eh, M itu tidak hadir, sehingga mungkin nanti kami akan coba mencari secara lebih lebih terarah ya. Mungkin akan kami jemput kalau yang bersangkutan tidak datang. Oke, kalau kemudian ditemukan unsur kelalaian, kira-kira pasal-pasal apa saja yang akan dikenakan, Pak Robi? Untuk saat ini kami ada 187, 188 KUHP dan 359 KUHP. Baik, kemarin pernyataan dari pihak Gulkarmat mengatakan bahwa api itu hanya terjadi di lantai 1, tidak merambat ke atas, tidak merambat ke samping. Tetapi jumlah korban begitu banyak. Apa analisa awal dari pihak kepolisian, Pak Robi? Analisa awal kami ini adalah karena bentuk dan tipologi dari gedung tersebut. Jadi gedung ini adalah satu gedung dengan 6 lantai, 7 dengan rooftop, dengan berbagai macam kegunaannya. Namun penghubung gedung ini hanyalah satu tangga di dalam, ada lift, ada tangga, dan tidak ada tangga darurat. Kemudian dengan kondisi gedung tersebut yang dari bawah sampai dengan atas juga tidak ada jendela yang terbuka, sehingga ketika ada terbakar di lantai 1, apalagi dengan tipologi yang terbakar karena baterai yang mungkin panasnya lebih daripada terbakar biasa dan cepat merambat, sehingga cepat terjadi asap yang banyak dan panas yang sangat panas. Begitu. Jadi seperti apa ya? Kalau analisa awal kami itu korban meninggal karena menghirup karbon dioksida dan uap panas. Karena dari secara sekilas fisik para korban itu tidak terbakar langsung, jadi pakaiannya masih lengkap gitu, tapi mungkin tetap kulitnya ada yang terkelupas karena ada uap panas. Pak Robi, tapi ada yang berhasil naik ke atas. Mungkin bisa menggambarkan, mungkin Pak Robi bisa bantu menggambarkan bagaimana sebenarnya bentuk dari gedung ini sehingga ada 19 orang yang bisa berada di rooftop, sementara yang lain terjebak sebenarnya bukan di lantai 1 di mana ada api, tetapi di lantai antara lantai 1 dan lantai 7. Apakah memang akses ke atas itu susah atau seperti apa, Pak Robi? Jadi dari lantai 1 sampai dengan lantai 7 itu tadi saya sudah sampaikan ada tangga, anak tangga yang secara manual itu ada di tengah-tengah dan lebarnya tidak lebar, hanya sekitar 1,5 meter. Nah, kemudian bisa kita bayangkan ketika ada api di bawah dengan cepat dan asapnya juga kita lihat di video yang beredar di sosial media, asapnya begitu banyak, padahal hanya dari satu gedung yang terbakar. Itu kami perkirakan pembakarannya cepat, sehingga orang itu tidak sempat melarikan diri atau mengamankan diri karena tidak bisa ke bawah karena ada api, juga ke atas juga pandangannya mungkin tidak terlihat jelas, kemudian juga dengan tangga yang sempit itu mungkin berdesak-desakan, sehingga banyak korban itu kita temukan di lantai 3 dan 4 ya, yang tidak sempat melarikan diri ke atas. Karena juga dari beberapa keterangan yang selamat bahwa ada yang lari bersama-sama, tapi karena di bawah tadinya terlihat terus kemudian hilang, tidak sampai ke lantai 7, yang kemungkinan mungkin karena menghisap asap tersebut sehingga tidak sampai ke lantai atas. Hilang itu artinya mungkin tertutup asap ya, Pak Robi? Ya, mungkin tertutup asap atau pingsan duluan ya. Karena kan dengan kondisi oksigen yang sangat terbatas itu, kondisi tubuh ini penilaian kami sementara adalah
ketika kekurangan oksigen kita itu cenderung untuk blackout ya atau pingsan. Baik, Pak Ini juga yang menjadi fokus kami, Mbak, bahwa dalam gedung itu juga ternyata 6 lantai itu tidak ada jalur evakuasi alternatif. Oke, hanya ada satu Hanya tangga ya? bergantung pada satu koridor. Iya, betul. Oke, baik. Kalau per sore ini, Pak Robi, berapa jumlah korban yang sudah berhasil diidentifikasi? Semua korban berjumlah 22 itu sudah teridentifikasi, Mbak. 10 sudah diserahkan dari pihak dokter forensik ke kami dan sudah kami serahkan juga ke keluarga. Sehingga masih kurang 12 ya. 12 masih dilengkapi pemeriksaan forensiknya. Baik, untuk korban yang selamat saat ini sudah pulang semua juga atau seperti apa, Pak Robi? Apakah juga nanti akan dimintai keterangannya? Akan kami mintai keterangannya, namun mungkin tidak hari ini karena kan baru kejadian kemarin. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah kami periksa, namun mungkin akan ada pemeriksaan tambahan lagi. Oke, baik. Terakhir Pak Robi, ini kan kejadian yang terjadi di gedung Teradrone ini cukup menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Pak Robi, apa kira-kira imbauan dari pihak kepolisian untuk masyarakat yang mungkin hari ini menjadi khawatir dengan bagaimana sebenarnya seharusnya ketika kita memiliki baterai-baterai di rumah, terutama baterai drone yang kemudian mudah meledak atau mudah terbakar, harus seperti apa penanganannya? Sebenarnya menjadi konsen kami ya adalah para pemilik gedung atau pengusaha yang bertempat di Jakarta ini, khususnya di Jakarta Pusat, bahwa banyak gedung-gedung yang berlantai lebih dari satu lantai ya, 2, 3, 4. Namun biasanya karena pengamanan itu sangat kuat sehingga jendela pun bahkan dijeruji ya. Nah, sehingga bila ada kejadian seperti ini, yang di dalam itu tidak bisa keluar karena ada jendela yang terkunci atau tidak bisa keluar, tidak ada pintu lain. Nah, kita asesmen saja sebagai contoh di lokasi dan di sekitarnya, itu ada beberapa gedung juga yang terlihat setelah ada kaca itu kan ada jeruji-jeruji yang terkunci atau mati, nggak bisa dibuka. Sehingga nanti bila ada kejadian tersebut, atau kejadian kebakaran yang tidak diharapkan, pemadam juga sulit untuk masuk dan mengamankan korban di lokasi kebakaran. Ini juga menjadi awareness bagi kita semua bagaimana tempat kita bekerja atau tinggal itu rawan dan meningkatkan kewaspadaan kita bagaimana agar kalau ada terjadi hal yang serupa kita bisa kabur dengan atau keluar dengan selamat. Oke, baik. Semoga jadi catatan bagi pemilik gedung lainnya untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan bagaimana akses untuk evakuasi. Terima kasih AKBP Robi Saputra, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih Mbak.